Pergi ke sawah menanam padi. Padi menguning indah dipandang. Jika hati hidup karena ilahi, hidup berubah, jiwa pun tenang. Makan di warteg lauknya kikil. Ini saatnya saya tampil. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Atamma nurahu wa azharul haqqa bil haqq. Ahzal ahzab wa ja'ala kaidal kafirina fi tab. Ashhadu an la ilaha illallah zul arsi rafi'ud darajat. Al muhdisu likullil hawadis wal muhdafat. Hakimun khabirun awjada ala muradihil kainat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-mutahaqqiq bikamalil awsaf. Afiful lisan, faikul hanan, sari'ul in'itaf, samikul gimam, muta'addidul gimam, muti'ul aknaf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil ashraf. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat dan taufiknya sehingga kita dapat menghembuskan nafas pada hari yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan rindu, berbuahkan cinta. Tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majelis hakim yang saya muliakan, para hadirin yang saya banggakan. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Cepat informasi, cepat tren, dan cepat perubahan. Namun ada satu yang sering tertinggal, yaitu suara hati kita. Kita lebih sering kali mengikuti suara notifikasi daripada suara nurani. Lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan keberkahan. Maka tema kita pada hari ini adalah suara hati adalah jalan perubahan. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra' ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Ayat ini adalah ayat perubahan. Ayat ini adalah ayat revolusi diri. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, perubahan nikmat menjadi musibah dan musibah menjadi nikmat. Semuanya bergantung pada hati dan amal manusia. Artinya, jika hati kita bergerak menuju Allah, maka hidup kita pun akan berubah. Majelis hakim yang saya muliakan, para hadirin yang saya banggakan. Hari ini kita melihat fenomena. Banyak orang sukses secara materi, tapi kosong secara ruhani. Banyak orang tertawa di media sosial, namun menangis saat sendiri. Banyak yang terlihat percaya diri, namun rapuh dalam hati. Kasus depresi meningkat. Kecemasan sosial semakin meninggi. Gaya hidup hedonis dianggap sebagai standar kebahagiaan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa in salahat salahal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging, yang mana jika daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Dan ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah zaman sekarang bukan kurangnya hiburan, bukan kurangnya teknologi, namun kurangnya hati yang hidup. Mengapa kita sulit berubah? Karena seringkali kita menunda untuk mendengar suara hati. Suara hati berkata, sudah waktunya sholat, tinggalkan maksiat, minta maaflah kepadanya, dan jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Namun kita abaikan.
Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, hati yang jauh daripada Allah akan selalu gelisah walaupun dunia ada dalam genggaman. Perubahan tidak tentang menunggu dari momen besar, melainkan keberanian untuk mengikuti suara hati hari ini. Adapun langkah-langkah praktis perubahan di antaranya, yang pertama, perbanyak muhasabah. Luangkan waktu mengevaluasi diri. Tanya, sudahkah Allah ridho dengan hidupku? Yang kedua, dekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya hati. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, melainkan untuk menghidupkan hati. Yang ketiga, perbaiki lingkungan. Karena hati mudah terpengaruh oleh suasana. Hadirin yang saya banggakan, perubahan tidak selalu dimulai dari panggung, tidak selalu dari solatan, melainkan dari keputusan sunyi antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat suara hati berkata, cukup, aku ingin lebih dekat kepadanya. Dan ketika suara hati itu kita ikuti, maka itulah awal jalan perubahan. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Jika hati kembali pada Tuhan, hidup berubah penuh cahaya. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan membimbing kita kepada perubahan yang diridhoinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Jazakumullahu khairu jaza, man manna min mannin, munna min mannin manin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.